noktah bagi penegakan Oke. hukum, dan trust terhadap peradilan akan semakin lama semakin hancur. Oke, apa yang ada dalam benak Anda bersama dengan teman-teman akademisi kalau kemudian ini dikabulkan atau tidak dikabulkan? Ya tentu semua keputusan itu ada pada majelis hakim. Tapi kami tentu berharap, ya, dan ini pengalaman di banyak negara, amicus curiae ini selalu dipertimbangkan, ya, oleh majelis hakim. Nah, memang sekali lagi saya katakan tidak ada kewajiban dari majelis hakim untuk, ya, mengambil, ya, pertimbangan-pertimbangan hukum yang diajukan oleh pihak amicus curiae ini. Tapi kami berharap bahwa ada sense of justice, ada rasa keadilan, ada empati, ada juga, ya, penghayatan akan suara-suara publik yang menghendaki keadilan dari lembaga peradilan di Indonesia ini. Oke. Nah, ini ekspektasi kita, ini harapan kita. Mudah-mudahan majelis hakim tidak buta, tidak tuli terhadap suara-suara yang muncul pada publik ini. Dari yang diajukan, amicus curiae yang sudah diajukan kepada pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ada 5 poin, ya, koreksi kalau saya salah, yang diajukan oleh teman-teman akademisi. Poin pertama, Richard Eliezer adalah saksi pelaku, masalah poin justice kolaborator. Kemudian poin yang kedua, masalah relasi kuasa yang timpang dalam hubungan antara Richard Eliezer dengan atasannya. Poin yang ketiga tentang Eliezer adalah kita. Mendukungnya untuk tidak dihukum berat atau lebih ringan daripada pelaku-pelaku lainnya akan berarti menyelamatkan anak muda berumur 24 tahun. Poin keempat, mendukung Eliezer bukan persoalan pribadi. Dan yang kelima, masalah keberadaan Eliezer kasus ini bisa jadi pembelajaran. Intinya 5 poin itu untuk menggerakkan hakim tentang apa, Pak Todung? Ya, itu 5 poin yang diajukan, ya, dalam amicus curiae itu sudah menggambarkan sikap semua akademisi yang menandatangani, ya, amicus curiae ini. Kasus ini, ya, adalah kasus ujian buat kita semua karena posisi justice kolaborator sebetulnya itu kan tidak cukup kuat, ya, di poin pertama, ya, di Indonesia. Nah, kita ingin kasus ini menjadi satu momentum di mana justice kolaborator itu betul-betul dihargai dan dihormati. Nah, kalau di Amerika yang namanya justice kolaborator itu betul-betul mendapat perlindungan hukum yang sangat kuat, ya, baik dalam proses maupun setelah proses hukum itu selesai. Dia malah bisa mendapat identitas yang baru, bisa mendapat perlakuan yang sangat-sangat protektif dari negara waktu itu. Nah, ini salah satu misalnya. Kita ingin dalam proses penegakan hukum di Indonesia, yang namanya justice collaborator ini betul-betul diakui sebagai unsur yang penting dalam proses pencarian keadilan substantif. Ada komentar, Bang Roni, paling pertama pengajuan amicus curiae ini datang dari masyarakat sipil, sekarang dari kalangan akademisi, tidak main-main 122 orang yang mengajukan ini. Gimana komentarnya? Iya, Mas Tifal, kemarin saya sudah sampaikan kepada Eliezer bahwa ada dukungan dari para akademisi, para profesor, kemudian para advokat senior yang menyampaikan amicus curiae terkait dengan sahabat pengadilan, terkait dengan perkara Richard Eliezer, ya. Dia sampaikan kepada saya, Bang, tolong sampaikan banyak terima kasih. Ini merupakan kekuatan buat saya karena saya tidak berjalan sendiri. Bahwa dukungan ini sangat berarti buat saya dan keluarga. Saya ini bukan siapa-siapa, Bang. Saya orang kecil. Saya hanyalah anak muda yang pengen memperbaiki hidup, bekerja secara baik. Tapi ketika ada kasus ini, saya berpikir bahwa saya berjalan sendiri. Jika tuntutan yang kemarin 12 tahun itu dia merasa bahwa dia itu dimusuhin. Makanya dalam pledoi pribadinya, pembelaan pribadi dia sampaikan, apakah karena kejujuran ini sampai saya harus dimusuhi, sampai saya harus dituntut 12 tahun. Saya menguatkan Eliezer bahwa ini merupakan dukungan dari para akademisi dan ini dukungan yang tulus kepada Eliezer. Jadi sepenuhnya sudah lega, ya, karena dari masyarakat sudah ada yang mendukung posisi dia, atau jangan-jangan masih ada ketakutan tersendiri dari Eliezer? Karena terakhir dari LPSK bilang perubahan pola tidur, ada kegugupan menuju sidang minggu depan. Itu kondisi Eliezer sebetulnya gimana, Bang? Itu yang disampaikan oleh teman-teman LPSK itu pasca penuntutan, ya. Tetapi setelah penuntutan ini kita melihat bagaimana dukungan publik begitu luas kepada Eliezer, sehingga saya melihat bahwa dia optimis, Mas Dipal, bahwa keadilan itu ada. Jadi keadilan itu tidak hanya milik hanya orang-orang yang besar saja, orang-orang yang mampu, tetapi keadilan itu milik orang kecil juga, orang yang tidak mampu.
Nah, kalau dari proses persidangan ini kan Richard Eliezer kontribusinya sangat besar terhadap perkara ini ya. Bagaimana dia bisa kooperatif dan dia konsisten mengungkap perkara ini sampai bisa menyentuh kepada pelaku utamanya dalam perkara ini. Tetapi terkait dengan tuntutan tentunya ini kami juga pun dari penasihat hukum kaget karena acuan kami adalah Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban kan. Kalau Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sudah sangat jelas bahwa LPSK memberikan rekomendasi agar dituntut paling ringan dari terdakwa yang lainnya. Tetapi ketika tuntutan tersebut lebih tinggi dari terdakwa lainnya, ini tentunya mengkoyak rasa keadilan ya dari publik semuanya. Jadi kita melihat bahwa dalam replik jaksa pun jaksa menyampaikan bahwa mengalami dilema yuridis terkait dengan SOP atau mengikuti Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Di dalam duplik kami menjawab bahwa ini terkait dengan masa depan seseorang. Jadi tidak bisa kita dilema yuridis atau perlu kajian. Itu sudah diatur dalam undang-undang. Itu sudah Anda sampaikan juga kemarin dalam sidang duplik terakhir kali begitu ya. Nah, ini betul, untuk kondisi pekan depan saat sidang vonis, kondisi Eliezer gimana sekarang Bang? Dan adakah kegiatan khusus yang mungkin dilakukan oleh Richard di tahanan menuju sidang vonis pekan depan? Iya Mas Tifal, sekarang lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan, berdoa, kemudian kumpul bersama keluarga, saling menguatkan. Kami dari tim penasihat hukum selalu monitor ya, bahwa Richard Eliezer ini tetap stabil dan juga pun dia berulang-ulang menyampaikan terima kasih kepada dukungan dari para akademisi, bahwa ini hal positif untuk dia, bahwa dia tidak menyangka sebagai orang kecil, tetapi perhatian dari para akademisi, para guru besar ini sangat luar biasa. Sehingga masih ada optimisme bahwa dengan banyak dukungan seperti ini, vonisnya bakal ringan nih nanti. Ya, kita sampaikan bahwa kita sudah melakukan pembelaan secara maksimal. Di dalam KUHP juga pun sudah jelas ada penghapusan pidana. Kalau kita mendengar juga Pak Menko Polhukam pernah sampaikan bahwa dia paling ringan atau bisa bebas. Nah, tetapi terkait hal-hal tersebut kita kembalikan kepada majelis hakim. Baik. Pak Todung, ya, mohon maaf saya potong. Saya harus kasih giliran ke Pak Todung sekarang. Pak Todung, Anda bersama dengan teman-teman akademisi mengajukan amicus curiae kepada pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Apakah ini ada hubungannya dengan keraguan teman-teman akademisi soal tuntutan 12 tahun terhadap Richard Eliezer? Ya tentu itu melukai. Tadi Saudara Roni sudah mengatakan bahwa tuntutan jaksa itu terlalu tidak fair, tidak adil. Ya. Jadi ini melukai rasa keadilan kita. Nah, tapi yang saya ingin katakan juga adalah kasus ini kan mesti dilihat dalam konteksnya, ya, dalam konteksnya. Karena ada relasi kuasa yang tidak seimbang, ya, relasi kuasa yang tidak adil ya, dalam hal ini. Saya tidak pernah bisa membayangkan, mengimajinasikan kejadian pembunuhan di rumah ya seorang jenderal polisi dan bagaimana seorang yang tidak ya punya pangkat ya yang memadai ya, atau pangkat yang paling rendah itu diperintah begitu saja. Dan walaupun saya pribadi sebetulnya ingin mengatakan siapapun harusnya menolak perintah yang melawan hukum, perintah yang melawan keadilan, melawan hati nurani. Tapi kan dalam situasi yang terjadi pada peristiwa pembunuhan itu, tidak mungkin yang bersangkutan melakukan itu. Itu betul-betul satu peristiwa yang sangat tragik, ya, yang harus dilihat dalam konteksnya. Dan kalau misalnya majelis hakim tidak melihat itu dalam konteksnya, majelis hakim akan banyak sekali kehilangan ya hal-hal yang substansial ya, dalam kasus ini.